Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Petrus pasal 3. Teksnya ayat 14 sampai 18 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 15. Berusaha akan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, supaya diselamatkan dalam kesabaran Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 16 sampai 18. Memang ada hal-hal yang sukar dipahami di dalam surat-surat, tetapi waspadalah supaya jangan terjerat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Kesimpulannya, akhirnya Petrus nasihat kepada orang-orang percaya akan tidak bercacat dan tidak bernoda dalam perdamaian sampai diselamatkan di dalam kesabaran Tuhan. Tetapi memang ada hal-hal yang sukar dipahami di dalam surat-surat. Tetapi kita harus hati-hati supaya tidak terserat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan tidak menghilangkan pegangan yang teguh. Orang percaya akan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Kedua, Tuhan dan Juru Selamat kita, itu Yesus Kristus, memelihara kita dalam kasih karunia sampai bertumbuh. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Petrus memanggil orang-orang percaya dengan kata saudara-saudara yang kukasihi, dan dia menasihatkan lagi akan tidak bercacat dan tidak bernoda dalam perdamaian sampai diselamatkan di dalam kesabaran Tuhan. Kedua, mungkin ada hal-hal yang sukar dipahami di dalam surat-surat, tetapi orang percaya harus hati-hati supaya tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan tidak menghilangkan pegangan yang teguh. Ketiga, orang percaya akan bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi aplikasi hari ini, pertama, berjaga diri dalam doa dan melakukan kebenaran supaya tidak bercacat dan tidak bernoda, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, bukan hanya jaga sajanya, harus melakukan kebenarannya. Kedua, jangan usaha akan menafsirkan kitab-kitab yang sukar dipahami, melainkan memperhatikan terus-menerus supaya tetap melakukan sesuai dengan Tuhan memberi kepahaman. Ya, orang-orang usahanya memahami dan menafsirkan kitab-kitab sesuai dengan pandangannya diri sendiri. Tetapi itu tidak boleh. Kita harus itu bertanya kepada Tuhan dan harus kita mengakuinya. Semuanya itu tergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepahaman, ya, kita harus paham, dan bukan hanya itu sajanya, harus melakukan sesuai dengan itu. Akhirnya praktik hari ini memanggil jemaat dan sesama dengan panggilan sayang dalam kasih Yesus dan melayani mereka bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan yang berdasarkan kasih dan kebenaran. Janganlah hanya kata-kata saja, harus berbuat, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah berdasarkan kasih dan kebenaran. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani,
Tuhan Yesus memberkati.